Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Khairul Nikmatul Laili. Biasanya sih dipanggil Nurul atau Nikmah. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga dengan konsentrasi tata busana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip dasar busana di zaman prasejarah. Saya mengambil materi tersebut dari mata kuliah Sejarah Mode Busana. Nah, langsung aja kita bahas. Pertama-tama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan yang pertama yaitu agar mahasiswa dapat memahami tentang tinjauan umum dasar busana. Dan yang kedua, mahasiswa mengerti dan menyebutkan prinsip dasar busana dari budaya. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mengerti tentang dasar busana ditinjau dari sifat dan kemampuan manusia. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tinjauan umum dasar busana. Pada zaman prasejarah, manusia belum mengenal cara berbusana sebagaimana yang terlihat dewasa seperti ini ya. Tetapi pada zaman dahulu, manusia hanya berpikir bagaimana melindungi badan dari pengaruh alam sekitar seperti gigitan serangga, pengaruh udara, cuaca atau iklim, dan benda-benda lainnya yang berbahaya. Manusia di zaman prasejarah yang menurut ceritanya berbulu, yang semakin lama semakin menipis, sehingga merasa perlu untuk melindungi badannya. Pada prinsipnya, dasar busana menurut Tetherlanders Muhammad Alim Zaman MPD bahwa masyarakat dunia dewasa ini merupakan pengembangan dari bentuk dasar busana pada peradaban barat. Akan tetapi, sebenarnya asal mula busana barat pun ada sumbangan yang tumbuh dari 3 akar budaya tercakup busananya, yaitu ada dari Yunani kuno, Romawi, dan juga dunia Nasrani. Dalam sejarah, untuk membuat busana dari kulit kayu diperlukan pengetahuan untuk mengenal jenis-jenis pohon keras tertentu yang mempunyai serat yang kuat, panjang, dan baik untuk dipakai busana. Kulit kayu yang telah diproses dengan cara direndam terlebih dahulu akan menjadi lunak, selanjutnya dipukul-pukul oleh pemukul yang dibuat dari kayu atau dari batu. Dari pengembangan ini, maka mulailah manusia mengembangkan busananya berdasarkan dengan pengetahuannya. Kemudian, ada perkembangan dasar busana ditinjau dari sifat dan juga kemampuan manusia. Menurut Profesor Dr. Anders Harsojo, karena sifat-sifat dan kemampuan manusia dalam membuat busana, maka manusia diberi sebutan 8 macam makhluk. Yang pertama, ada Homo sapiens, yaitu makhluk biologis yang dapat berpikir. Yang kedua, ada Homo faber, makhluk yang pandai membuat alat dan mempergunakannya. Yang ketiga, ada Homo loquens, makhluk yang dapat berbicara untuk mengadakan komunikasi sosial. Yang keempat, ada Homo socialis, makhluk yang dapat hidup bermasyarakat. Yang kelima, ada Homo economicus, makhluk yang dapat mengorganisasikan segenap usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, ada Homo religiosus, makhluk yang dapat berpikir mengenai tempatnya di dunia dan menyadari akan adanya kekuatan gaib yang lebih tinggi. Yang ketujuh, ada Homo diligens, makhluk yang tidak selalu mengerjakan sendiri pekerjaannya, tetapi mampu menyerahkan tugas kepada yang lainnya. Terus yang kedelapan, ada Homo legatus, makhluk yang diwariskan kebudayaannya kepada generasi yang berikutnya. Nah, dalam kaitan manusia sebagai makhluk Homo sapiens dan Homo faber, berkenaan dengan keberadaan busana manusia dengan hasil pemikiran dan keterampilannya telah berupaya untuk membuat busana pada periode tertentu. Apabila dilihat dari perkembangan busana dari awal sampai sekarang, busana berkembang dari mulai yang paling sederhana seperti dari daun-daun, terus dari kulit pohon, kulit binatang yang diproses dengan alat yang sangat sederhana yang ada pada saat itu,
atau dari kulit binatang, kulit kerang yang diuntai. Terus yang saat itu belum ada pemikiran membuat kain dengan ditenun atau dirajut ya. Untuk selanjutnya, manusia sebagai Homo faber ini terus menyempurnakan busana yang sangat primitif. Misalnya nih, dengan membuat alat tenun sederhana dan menenunnya menjadi kain. Kain itu kemudian dibuat busana dengan model yang sangat sederhana, sesuai dengan hasil pemikiran dan peralatan yang tersedia pada masa itu. Adanya perkembangan pola pemikiran dan keterampilan manusia pada zaman prasejarah itulah dasar busana mulai dikenal dengan berbagai macam diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama ada celemek panggul, yang kedua ada ponco, yang ketiga busana bungkus, yang keempat ada kutang, yang kelima ada kaftan, dan yang keenam ada celana. Nah, pada saat saya mempelajari keenam dasar busana ini, saya sempat diberi tugas sama dosen saya untuk membuat fragmen di badan boneka, seperti beberapa video dan foto yang saya tayangkan tadi ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.